Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hai Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah dan juga selalu diberi kesehatan. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama Ibu absen dulu ya untuk mengetahui siapa saja yang hadir hari ini. Oke, Amira Kohar, Hadir Bu. Cikal Arum Badra Fitri, Hadir Bu. Dimas Galilea, Hadir Bu. Gada Humaira. Hadir Bu. Alhamdulillah ya, hari ini tidak ada yang absen. Jadi hari ini masuk semua. Oh ya, anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar mengenai hukum Pascal. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Jadi disiapkan ya handout-nya. Baik, apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap Ibu. Alhamdulillah, baik. Ibu mulai pelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, siapa yang pernah naik kapal laut? Saya Bu. Saya pernah naik kapal laut. Oke, Aira. Sekarang Aira, saya kasih pertanyaan ya. Pada saat kapal laut tersebut berjalan, kira-kira kapal laut tersebut itu mengapung atau tenggelam di dalam laut? Kapal laut tersebut mengapung Bu. Nah, kapal tersebut terus berjalan dengan mengapung di atas permukaan laut, walaupun dia membawa beban yang cukup berat, tapi kapal laut tidak tenggelam. Kira-kira kenapa ya? Saya tidak tahu Bu. Saya Bu izin menjawab. Mungkin kapal laut tersebut mengalami gaya apung atau gaya angkat. Nah, benar sekali. Kapal tersebut mengalami gaya apung atau gaya Archimedes. Oke, terima kasih ya Aira dan Amira. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan juga melakukan praktikum secara bersama-sama. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menyebutkan hukum Archimedes, dapat menganalisis pengaruh massa jenis terhadap peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam, kemudian dapat menyebutkan penerapan dari hukum Archimedes, dan juga menerapkan hukum Archimedes. Kalian juga dapat melakukan percobaan tentang hukum Archimedes dan mempresentasikannya di depan kelas. Baik, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok belajar dulu ya. Untuk kelompok pertama ada Amira, ada Cikal, ada Hamdan, Zainal, dan juga Zulia. Untuk kelompok dua ada Aira, Dimas, Lukas, Nafiza, dan juga Yunia. Oke, silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melihat video tentang hukum Archimedes. Tolong disimak baik-baik ya. Apakah kamu suka berenang? Jika tidak bergerak di kolam renang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Nah, apa kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barang ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Hah? Apaan tuh? Jadi, hukum Archimedes itu kira-kira bunyinya seperti ini. Suatu benda, jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya.
Kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi deh. Kayu yang lebih berat daripada batu kok bisa ya mengapung? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kayu juga tenggelam dong. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Singkatnya begini, karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa tuh massa jenis? Jadi, massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau rho yaitu massa dibagi dengan volume. Setelah melihat video ini, Ibu ingin kalian memberikan pendapat atau bertanya tentang materi yang telah Ibu berikan. Ya, silakan Aira. Saya mohon izin bertanya, Bu. Apakah ada benda yang memiliki massa jenis yang sama ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Aira. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, dari pertanyaan Aira ini, apakah dari kalian ada yang ingin membantu menjawab? Tidak, Bu. Setiap benda itu memiliki massa jenisnya masing-masing, bergantung kepada massanya dan juga volumenya. Wah, terima kasih ya Dimas. Jawabannya sudah bagus, namun kurang tepat. Yang benar itu adalah setiap benda memang memiliki massa jenisnya masing-masing. Tapi ada juga benda yang memiliki massa jenis sama. Hal ini tergantung pada massa dan juga volumenya yang juga sama. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, silakan Dimas. Saya izin bertanya, Bu. Apakah hukum Archimedes ini hanya berlaku kepada fluida air saja? Oke, terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Jadi fluida itu tidak hanya air saja ya anak-anak. Fluida itu juga dapat berbentuk sebagai gas. Oleh sebab itu, kita bisa tahu contoh nyata yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Archimedes dalam fluida gas, yaitu balon udara. Nah, balon udara ini bisa mengapung di atas langit atau atmosfer itu karena balon udara diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis gas yang ada di atmosfer. Oleh sebab itu, balon udara dapat terbang walaupun balon udara itu diisi oleh penumpang yang massanya sangat tinggi. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami materi hukum Archimedes melalui video tadi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum secara kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Oke, setiap kelompok telah memegang lembar kerjanya masing-masing. Sekarang Ibu minta kalian melihat video tutorial atau prosedur dalam pengambilan data agar kalian tidak salah dalam mengambil data. Silakan dilihat dulu ya, disimak baik-baik. Nah, langkah-langkah untuk melakukan praktikum yang pertama adalah kalian buka dulu laman virtual lab yang telah tertuliskan pada lembar kerja kalian. Kemudian setelah keluar, langkah pertama yang kalian lakukan adalah memilih atau mengatur zat cair yang akan kalian gunakan. Untuk zat cair yang akan digunakan pada bagian ini, lalu kalian pilih jenis. Untuk panah ini bisa kalian klik dan kalian bisa memilih minyak atau madu atau air. Kemudian untuk mengganti jenis material, kalian bisa klik bagian ini, material, kemudian panah. Kalian bisa memilih aluminium, batu bata, es, kayu, styrofoam atau benda melayang. Di sini saya pilih styrofoam. Kemudian kalian atur volume pada bagian ini. Pada panah ke bawah untuk mengurangi volume dan panah ke atas untuk menambahkan volume. Selanjutnya kalian catat massa dari material pada bagian ini. Ini adalah massa dari material. Kemudian untuk mencatat gaya Archimedes dan gaya berat,
Itu dapat kalian lihat di sini dari data perhitungan. Kemudian kalian juga perlu menghitung nilai dari massa jenis. Setelah data-data kalian peroleh, kalian masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Oke, semangat! Oke anak-anak, Ibu yakin kalian sudah paham bagaimana cara pengambilan data dengan benar. Sekarang Ibu beri kalian waktu 45 menit untuk melakukan praktikum dan juga mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Oke, apabila ada kesulitan, silakan panggil Ibu Devala. Semangat mengerjakannya. Few moments later. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cikal, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah data yang kami peroleh pada massa jenis fluida air. Analisis data yang kami peroleh adalah yang A, hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida. Pada keadaan terapung, massa jenis material lebih kecil daripada massa jenis fluida. Pada keadaan melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Pada keadaan tenggelam, massa jenis material lebih besar daripada massa jenis fluida. Yang B, bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat. Pada keadaan terapung dan melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat. Pada keadaan tenggelam, gaya Archimedes lebih kecil daripada gaya berat. Yang C, pada hukum Archimedes, hubungan antara massa jenis fluida, percepatan gravitasi dan volume benda tercelup dapat dituliskan dengan rumus Fa sama dengan Rho dikali G dikali V tercelup. Dan yang D, contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Kemudian, kesimpulan yang kami peroleh adalah hukum Archimedes berbunyi gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang dibenamkan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya Archimedes pada fluida dipengaruhi oleh massa jenis dan volume benda yang tercelup. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikal dan juga kelompok 1. Nah anak-anak, kalian semua sudah melakukan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan yang lainnya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ibu sangat bangga sekali dan sangat senang karena kinerja kalian sangat bagus dan juga hasil kerja kalian itu sudah merujuk ke materi hukum Archimedes. Nah, sekarang siapa yang berani untuk memaparkan kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari pelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Baik, silakan Cikal. Jadi, kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini adalah bunyi dari hukum Archimedes adalah gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang dibenamkan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kemudian, dalam hukum Archimedes terdapat gaya Archimedes yang dipengaruhi oleh massa jenis dan volume benda yang tercelup. Pada saat terapung, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Pada saat melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Serta pada saat tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Terima kasih, Bu. Nah, bagus sekali Cikal. Terima kasih telah menyampaikan kesimpulan yang kita peroleh pada pelajaran hari ini. Nah, untuk memperkuat materi yang kalian terima hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum Archimedes. Baik, saya akan menjelaskan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda apabila benda tersebut dimasukkan ke dalam suatu fluida.
Nah, bagaimana bunyi hukum Archimedes? Seperti yang telah kalian ketahui, bunyi dari hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, lalu bagaimana rumus dari gaya apung atau gaya Archimedes ini? Nah, gaya Archimedes ini dapat dirumuskan dengan rumus FA sama dengan rho dikali G dikali V, di mana FA sama dengan gaya apung dengan satuan Newton, rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan juga V sama dengan volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Oke, selanjutnya adalah berat benda dalam fluida. Apakah kalian pernah menyadari bahwa berat benda apabila di udara itu selalu lebih berat daripada berat benda saat dimasukkan ke dalam fluida cair? Maksud saya air. Nah, kira-kira kenapa ya? Hal ini disebabkan karena benda tersebut mengalami gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes. Oleh sebab itu, berat benda dalam zat cair itu dapat dirumuskan dengan WC sama dengan WU min FA, di mana WC sama dengan berat benda dalam zat cair, WU adalah berat benda di udara, dan FA sama dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Lalu selanjutnya ada fenomena-fenomena yang terjadi pada hukum Archimedes. Yang pertama adalah benda terapung. Nah, benda terapung ini terjadi pada saat massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Namun di sini gaya angkat benda itu sama dengan gaya beratnya. Dapat kita buktikan tadi ya di praktikum yang telah kita lakukan. Kemudian fenomena yang kedua ada benda melayang. Syarat dari benda melayang sendiri adalah massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Di sini dapat dilihat pula bahwa gaya angkat itu sama dengan gaya beratnya. Nah, di sini posisi benda itu berada di tengah-tengahnya fluida. Selanjutnya ada benda tenggelam. Di sini benda tenggelam itu massa jenis fluida tentunya lebih kecil daripada massa jenis benda. Dan gaya beratnya pasti lebih besar daripada gaya angkat, sehingga benda tersebut akan tenggelam. Lalu, apa saja penerapan dari hukum Archimedes? Yang pertama, telah kita bahas sebelumnya, yaitu kapal laut. Kemudian, yang kedua, juga telah kita bahas sebelumnya, yaitu balon udara. Yang ketiga ini adalah hidrometer. Kalian tahu hidrometer? Nah, hidrometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui massa jenis suatu zat cair. Nah, yang keempat ini ada kapal selam. Nah, kapal selam ini dia dapat melayang di dalam lautan. Itu dia juga menerapkan hukum Archimedes. Lalu kita akan masuki contoh soal dari hukum Archimedes. Nah, terdapat sebuah permasalahan. Sebuah balok yang memiliki panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm dicelupkan ke dalam air dengan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dengan kedalaman 5 cm. Berapakah gaya Archimedes yang bekerja pada balok tersebut? Maka penyelesaiannya adalah kita tulis dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama yang diketahui adalah VB atau volume benda dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 30 cm kali 20 cm kali 10 cm. Hasilnya adalah 0,006 meter kubik. Lalu diketahui pula massa jenis air, yaitu 100 kg per meter kubik dan juga kedalaman atau H sebesar 5 cm. Nah, lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah gaya Archimedes atau FA. Kemudian, sebelum menjawabnya, kita harus mengetahui dulu berapa volume benda yang tercelup atau V tercelup. V tercelup ini dapat diketahui dengan rumus panjang kali lebar dikali dengan H atau ketinggian benda yang tercelup ke dalam air.
Nah, kita peroleh 30 kali 20 kali 5. Hasilnya 0,003 meter kubik. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan, kita masukkan ke dalam rumus gaya apung. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Rho-nya kita ketahui 1000 kg per meter kubik, lalu gaya gravitasi itu 10 meter per sekund kuadrat, dan juga ada V tercelup. Tadi kita telah hitung, kita peroleh 0,003. Lalu kita kalikan, kita peroleh FA atau gaya apung adalah 30 Newton. Jadi, gaya Archimedes yang bekerja pada balok tersebut adalah 30 Newton. Oke, demikianlah pembelajaran tentang materi hukum Archimedes. Sebelumnya, Ibu akan menyebutkan siapa kelompok terbaik pada pertemuan kali ini. Oke, kelompok terbaik pada pertemuan kali ini adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan pada kelompok 1. Untuk kelompok yang lainnya, jangan patah semangat. Kalian harus membuktikan di pertemuan berikutnya bahwa kalian lebih unggul daripada kelompok 1. Baiklah, kalau begitu, sekarang Ibu minta tolong pada ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Nah, ketua kelasnya Ibu minta tolong untuk mengumpulkan lembar kerja dari teman-temannya ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Karena materi sudah selesai, jadi hari ini materinya cukup sampai di situ, tetapi Ibu meminta kalian sekarang untuk mengeluarkan 1 lembar kertas. Ibu akan berikan kalian post-test atau soal latihan agar pemahaman kalian menjadi semakin kuat. Baiklah, soalnya sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. 15 minutes later. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing dari kalian mengumpulkan jawabannya kepada Ibu ya. Baik, alhamdulillah pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga sekarang sudah waktunya istirahat. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa pelajari lagi materi yang telah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa belajar untuk materi yang akan datang. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.